Ya, jadi kalau utangnya memang sudah pasti mau diganti dengan barang, ya digadaikan dengan tempo, maka diperbolehkan. Yang mana barang tersebut fid dimmati, berada dalam tanggungan. Jadi bukan barang orang, bukan barang boleh minjam, bukan barang gosok, bukan boleh mencuri. Intinya barang itu mutlak harus milik dia. Nah kalau barang tersebut bukan milik dia, maka tidak boleh digadaikan. Ini penting nih ya, karena zaman sekarang nggak sedikit orang punya barang sebetulnya bukan barang dia. Misalnya barang kreditan, motor, ya, motor baru ngambil 2 bulan 3 bulan, ya digadein ke orang. Ya, akad seperti itu nggak sah karena barang tersebut belum sepenuhnya, belum mutlak milik dia. Ya. Nah pada dasarnya secara hukum fikih barang yang digadaikan itu sebetulnya punya dua sifat, punya dua status. Bisa menjadi pinjaman, bisa menjadi jaminan. Ilustrasinya gini, ada orang minjem duit sama kita 10 juta gampangnya gitu ya. Udah bulan depan gue ganti deh. Bulan depan dia belum punya duit, dia bawa motor, jadi nih gue belum bisa bayar, insya Allah bulan depan deh, nih pegang deh motor gue. Nah ini tanda tanya ya status saya, gadainya ini berupa jaminan atau pinjaman. Kalau statusnya pinjaman maka boleh kita pakai. Nah konsekuensi pinjaman nama juga dipinjam, kalau rusak berarti ganti. Tapi kalau dia menyatakan ini sebagai jaminan, maka seandainya rusak, dia kagak perlu ganti itu. Dan dia nggak bisa protes. Ya, hutang itu wajib ditagih. Kadang kan orang suka pasrah, susah ditagihnya. Ya, kadang nggak dia soalnya kan. Jadi gue tagih di akhirat aja. Ya tentunya manusia pun ada batasnya ya. Seandainya udah mentok nih, ini terakhir saya nagih ya. Kalau sampai punya duit mohon dibalikin. Saya nggak enak sebetulnya nagih, cuman ini wajib. Ya, berarti kan kita udah ultimatum ya. Setidaknya sekali, 2 kali, 3 kali tagih lah. Jangan kita merasa nggak enak. Karena kalau kita nggak nagih utang itu sama aja kita membiarkan saudara kita yang minjem duit sama kita itu dia terjatuh dalam jurang api neraka. Ngeri. Ya, lebih baik susah di dunia daripada susah di akhirat. Lantar kalau disuruh dibayar di akhirat mau nyari dari mana? Dan kalau kita yang punya utang sama orang kok ditagih, bersyukur, alhamdulillah, berarti kita diselamatin dari dosa-dosa nanti di akhirat. Kalau emang nggak mampu bayar ya, belum bisa bayar ya udah ngomong, mohon maaf ya saya belum ada duit. Di antara akad jual beli yang tidak sah yaitu yang dilakukan oleh anak kecil. Ya tentunya jual beli yang barang-barang besar ya. Kalau barang-barang remeh nggak apa-apa. Nak beliin tumbar, nak beliin bawang putih, nak beliin kopi, kan cuma berapa perak lah ibaratnya. Tapi kalau udah di atas 10.000 itu kan bisa disebut barang yang berharga. Dia boleh, nyuruh boleh, cuman ingat konsekuensinya. Ketika dia salah, kita nggak bisa nyalahin dia, nggak bisa juga nyalahin yang punya warung. Nah, makanya yang bebas itu anak kecil sama orang gila. Jangankan muamalah dia, transaksi jual beli, sholat aja bebas dia. Sholat kagak wudhu aja kagak masalah. Makanya kalau ada orang yang sholat masih bercanda aja ya, kalau nggak anak kecil orang gila. Dia tua bisa bercanda aja ya. Dibilang anak kecil di bangkotan ya kan, masih bercanda ya gila. Kemarin kita bahas tentang akad khiyar, ya boleh memilih. Nah, terus juga kita bahas tentang akad salam ya, atau kalau bahasa zaman sekarang PO atau pre-order ya, atau COD. Nah sekarang yang kita bahas tentang gadai.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Faslun, adapun fasal selanjutnya, wa kuluma, dan adapun setiap barang, ya tentunya barang yang memenuhi syarat muamalah yang diperjualbelikan, ya, memenuhi syarat secara syariat Islam, itu jaza boleh apa rohnuhu menggadaikannya fit duyuni dalam urusan hutang atau pinjaman, idzas taqarra, ketika sudah pasti. Apa yang sudah pasti? Subutuha, tetapnya hutang tersebut. Ya, jadi kalau hutangnya memang sudah pasti, mau diganti dengan barang, ya, digadaikan dengan tempo, maka diperbolehkan. Yang mana barang tersebut fid dimmati, berada dalam tanggungan. Jadi bukan barang orang, bukan barang boleh minjam, bukan barang gosok, bukan boleh mencuri, bukan boleh kredit, ya. Nah, walirahini, dan adapun bagi orang yang menggadai, boleh juga apa aruju'u, menarik kembali, fihi, di dalamnya, boleh diambil lagi atau enggak jadi, malam yakbidhu, selama belum menyerahkannya, selama orang tersebut belum menyerahkan barangnya itu. Jadi transaksi lainnya dalam Islam, ya, yaitu tentang penggadaian, membayar hutang dengan cara mengganti barang, ya, baik itu secara cash langsung, ya, tunai, atau secara kredit. Nah, dipersyaratkan barang tersebut, barang yang dijadikan gadaian tadi, itu adalah barang yang memang menjadi miliknya. Jadi wajib 100% miliknya, bukan berada di tangan orang, baik sebagian, ya, ataupun, ya, seperapatnya. Intinya barang itu mutlak harus pada milik dia. Nah, kalau barang tersebut bukan pada milik dia, maka tidak boleh digadaikan. Ini penting nih, ya, karena zaman sekarang nggak sedikit orang punya barang sebetulnya bukan barang dia. Contoh apa? Misalnya barang kreditan, motor, ya, motor baru ngambil misalnya 2 bulan 3 bulan, ya, digadein ke orang. Nah, itu nggak sah. Ya, akad seperti itu nggak sah karena barang tersebut belum sepenuhnya, belum mutlak milik dia. Ya, memang dia sudah bayar DP, mungkin dia sudah bayar beberapa kali cicilan, tapi berhubung masih ada tanggungan, maka secara kepastian, secara ketentuan daripada barang tersebut, tentunya nggak bisa dia merasa memiliki seutuhnya, gitu, ya. Atau lagi misalnya Bapak punya kontrakan nih, ya, punya kontrakan, dikontrakin ke orang setahun. Emang itu rumah milik kita, cuma kan masalahnya orang udah ngontrak itu setahun. Kita punya utang sama orang, bisa punya utang 200 juta, ya, ya udah deh, itu rumah aja deh tuh, ambil tuh rumah saya nggak mampu bayar, ya 200 juta, udah bayar pakai rumah. Ini kan rumah masih dikontrakin orang. Betul, itu rumah kita, tapi ini rumah masih dalam akad sewa. Nggak boleh, ingat, ya, kemarin kita bahas, ya, nggak boleh ada transaksi di atas transaksi. Ingat-ingat tuh, ya, nggak boleh ada B, ya, kalau bahasa orang pondokan tuh B itu jual beli, ya, transaksi. Nggak boleh ada B di atas B, nggak boleh ada transaksi di atas transaksi. Memang benar itu rumah kita, cuman kan statusnya lagi dikontrakin ke orang, berarti sepenuhnya bukan milik kita. Ingat tuh, orang disewa, ya. Maka gimana caranya? Ya selesain dulu, atau kita ganti akadnya. Tuh saya punya rumah, cuman masih dikontrakin, paling 5 bulan lagi habis kontrakannya tuh orang. Nanti kalau kontrakannya habis, udah deh, ambil tuh rumah. Kalau emang saya belum lunasin utang saya, itu. Jadi akadnya harus begitu, kagak boleh main, udah ambil dah, kagak boleh. Orang rumah itu masih dalam status sewa,
masih dalam status kontrak gitu ya. Apalagi tadi saya sampaikan zaman sekarang itu banyak orang punya barang tapi bukan milik dia, masih status tanggungan, masih kredit. Nah makanya ya seandainya ada orang minjem duit sama kita terus pengen diganti barang ya dengan gade tadi ya, ingat Pak, jangan keburu nafsu. Kadang-kadang kan kita saking sebelnya sama orang, mau bayar lagi ya kan, akhirnya dia nawarin, yaudah deh gue ganti motor deh, kalau misalnya nggak bayar buat lo deh. Nah itu kan gade itu. Nah saking buru-buru nafsunya kita mediain aja, ya udah sini. Padahal mungkin motornya itu masih status kredit. Atau bisa jadi motornya disekolahin juga, BPKB-nya disekolahin misalnya, ya, BPKB-nya disekolahin di bank misalnya. Dia tuh motor ambil itu, padahal itu dia sedang mengadakan transaksi dengan bank. Ya, itu sama aja ya, akad di atas akad, kagak boleh. Ya. Nah pada dasarnya secara hukum fikih untuk barang gadai ya itu ada dua sifat. Sifatnya yaitu pinjaman, ya. Yang kedua yaitu sifatnya jaminan. Ingat-ingat nih ya, ini penting nih supaya nggak terjadi kerancuan dalam akad gadai. Jadi barang yang digadaikan itu sebetulnya punya dua sifat, punya dua status. Bisa menjadi pinjaman, bisa menjadi jaminan. Ya. Kalau pinjaman berarti boleh dipakai. Tapi kalau jaminan nggak boleh dipakai. Nah ini hati-hati juga. Ya. Jadi jangan mentang-mentang orang gade itu kita pakai aja. Akadnya apa dulu? Ya karena memang dalam bahasa kita ya, dalam bahasa Indonesia ya, gade itu relatif sifatnya, umum, harus diperjelas lewat syariat. Makanya pernah kita obrolin, kita diskusiin yang membedakan konsep syariah dengan konsep konvensional diantaranya kejelasan akad. Ingat-ingat tuh ya. Emang Bapak kalau nabung ke bank umum konvensional ya, dengan ke bank syariah kelihatannya sama Pak. Oh sama-sama nabung, minjem duit sama-sama minjem, kelihatannya sekilas sama padahal beda. Kelemahan di lembaga konvensional, di bank konvensional dan sebagainya itu nggak ada kejelasan akad. Bapak naruh duit di situ, investasi di situ, pokoknya Bapak dapat bunganya aja. Jadi kita naruh duit misalnya 1 M. Ya udah Pak, nanti pokoknya Bapak dapat 50 juta misalnya gitu ya. Tapi nggak ada kejelasan itu duit dikemanain. Ini yang membedakan konsep konvensional dengan konsep syariah. Kalau konsep syariah diperjelaskan. Bapak punya duit 1 miliar, ya datang ke bank syariah. Bu, saya punya duit 1 miliar. Saya mau investasiin, saya mau depositin. Ya jadilah deposito. Iya Pak, tapi depositnya per tahun ya, nggak bisa diambil per bulan. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti apa dia dijelasin bahwa uang Bapak akan kami alokasikan misalnya ke pendidikan. Kalau ke pendidikan mungkin nanti buat bangun sekolah. Kan ada tuh sekolah-sekolah ya yang nggak punya dana tapi muridnya banyak. Akhirnya mereka mengajukan ke bank syariah untuk menambah lokal gedung. Nah itu kan dari deposit kita itu. Ya, jadi ada kejelasan. Atau mungkin ada yang mau bangun jalan tol, mungkin ada yang mau bikin yayasan, mungkin ada yang bikin panti sosial, pakai duit kita. Nanti di situ kelihatan mudorobahnya bagi hasilnya. Itulah kelebihan hukum secara syariah. Sementara kalau Bapak punya duit didepositin, diinvestasiin ke bank konvensional, ke lembaga konvensional, nggak ada kejelasan. Duit kita dipakai buat apa? Iya kalau dipakai buat bikin sekolah, iya kalau dipakai buat bikin gedung ormas misalnya, nggak haram. Kalau dipakai buat bangun bar, dipakai buat bikin diskotik, ayo, jadi masalah. Nah gitu ya. Jadi ingat, salah satu kelebihan dari sisi syariah, ya, metode kita Islam adalah adanya kejelasan akad. Makanya ketika kita mau gade sekalipun atau menerima gadaian dari orang harus jelas. Ada orang nih punya utang sama kita, misalnya ya, gak usah banyak-banyak lah ya, 10 juta aja gitu. 10 juta dia pinjam sama kita. Terus karena udah jatuh tempo, dia janjinya sebulan yang lalu dia udah janji bulan depan dia saya bayar. Nah sekarang dia belum bisa bayar. Ingat Pak ya, ini saya ingetin juga, hutang tuh wajib ditagih, bukan sunnah. Ya, hutang itu wajib ditagih. Jadi jangan pasrah duluan.
Kadang kan orang suka pasrah, susah ditagihnya. Iya, kadang nggak lakan dia soalnya kan. Jadi gue tagih di akhirat aja. Wah itu kayak bukan kamu nagih. Nah, jadi hati-hati. Utang itu wajib ditagih ya. Tentunya manusia pun ada batasnya ya. Ya setidaknya sekali, 2 kali, 3 kali tagih lah. Jangan kita merasa nggak enak. Karena kalau kita nggak nagih utang itu sama aja kita membiarkan saudara kita yang minjem duit sama kita itu dia terjatuh dalam lembah maksiat, dia terjatuh dalam jurang api neraka. Ngeri ya, lebih baik susah di dunia daripada susah di akhirat. Lantar kalau disuruh dibayar di akhirat mau nyari dari mana? Kalau di dunia masih bisa diganti ya. Saya bisa pinjam duit sama Pak Jilarno 10 juta misal gitu ya. Nah udah jatuh tempo, saya bisa pinjam Mas Gianto. Mas Gianto saya pinjam deh, saya punya utang sama Pak Jilarno, udah jatuh tempo ya, janji saya sebulan yang lalu. Sekarang saya belum punya duit, pinjam dulu dia 5 juta, saya pinjam 5 juta sama Mas Gianto, kurang 5 juta saya pinjam Pak Haji Idris 5 juta buat nutupin ya, walaupun kali lubang tutup lubang, tapi itu masih aman daripada nanti di akhirat. Di akhirat mau minjem sama siapa Pak? Kan begitu ya. Iya, nggak di dunia nggak di akhirat kok susah. Nah, jadi hati-hati ya, wajib ditagih Pak. Karena ini pengalaman, saya juga sering diutangin orang, kita mau nagihnya kagak enak kan begitu umumnya orang. Bisa nggak Pak Ustadz yang utang? Ya dosa, tapi ada syaratnya juga. Kalau kita nggak nagih, dia juga terbebas. Kalau kita nggak nagih nih ya, kita nggak nagih nih, nanti di akhirat kan kita punya hak ya. Maka nanti ketika kita tagih nih, dia bisa alasan orang dulu di dunia nggak ditagih, gitu. Makanya nih saya kasih tip, ya seandainya udah mentok nih, sekali kita tagih ya nggak bayar, 2 kali kita tagih nggak bayar, 3 kali alasan, langsung aja. Nih mohon maaf ya, saya nggak enak sebetulnya nagih sama sampean. Ini terakhir saya nagih ya. Kalau sampean punya duit mohon dibalikin. Saya nggak enak sebetulnya nagih, cuman ini wajib. Ya, jadi kalau sampean punya duit, sampean langsung bayar kepada saya. Udah tuh. Berarti kan kita udah ultimatum ya, bahwa kita nggak bakal nagih lagi karena kita nggak enak. Karena kan begitu Pak pasti Pak. Apalagi kalau yang ngutang lebih galak ya kan. Wah duit segitu aja juga. Kan banyak kayak gitu. Padahal jelas punya utang. Emang tahu dia masih hidup. Gitu ya. Nah jadi hati-hati ya. Nah ketika kita diutangin sama orang, wajib buat kita menagih. Dan kalau kita yang punya utang sama orang kok ditagih, bersyukur, alhamdulillah, berarti kita diselamatin dari dosa-dosa nanti di akhirat. Ya bersyukur, senang. Kalau emang nggak mampu bayar ya, belum bisa bayar ya udah ngomong, mohon maaf ya saya belum ada duit, ya bulan depan deh misalnya gitu. Ya udah, daripada kita nggak ditagih, ngeri juga soalnya, sama-sama ngeri sebetulnya. Gitu ya. Nah, kecuali diikhlasin. Tapi ingat dulu pernah saya sampein, kalau udah diikhlasin, ikhlasin jangan mulut doang. Jadi andai kata kau udah diikhlasin, dilalanya dia bayar, duitnya kagak boleh diambil. Nah ini kan kadang-kadang diikhlasin karena udah capek nagih. Iya kan? Saya punya utang yang Mas Gianto misal gitu ya. Mas Gianto nagih, akhirnya sopan diri deh. Udah gue ikhlasin aja. Jadi gue ikhlasin aja itu bahasanya karena udah capek, udah sebel. Dilalanya besok saya punya duit. Assalamualaikum Mas Gianto. Saya bayar deh. Oh iya nih bayar Mas Gianto. Makasih. Alhamdulillah. Terima juga. Nah berarti kan ikhlas yang kemarin bukan ikhlas beneran. Gitu ya. Nah terus gimana? Ya udah karena sudah keluar kata ikhlas, terserah. Mau dibalikin ke orangnya silakan. Ya mau dikasih ke musola masjid silakan. Ya dikasih ke anak yatim silakan, bebas lah. Intinya ya karena udah jatuh ikhlas, berarti nggak boleh dimakan. Iya udah jadi pahala soalnya. Lah kasihan malaikat udah nulis pahala ikhlas. Dihapus lagi. Wah sialan. Iya diretur. Nyusahin malaikat berarti. Nah, jadi andai kata kita sudah sepakat sama orang, ya bulan depan nih saya bayar. Nah, kita nagih nih bulan depan. Utangnya mau bayar dong gitu ya. Terus dia bilang, ya saya belum ada duit. Ntar saya jaminin pakai motor saya deh. Kan udah omongan ya, udah akad ya. Tiba-tiba pas besok pagi dia bilang, nggak jadi pakai motor deh. Ya. Karena motornya mau dipakai misalnya gitu ya, atau motornya misalnya rusak nggak bisa saya sampein ke sampean, nah itu boleh.
Saya nggak bicara ntar selanjutnya ya, mau ganti barang gade apapun ya. Intinya akad seperti itu diperbolehkan. Jadi menarik kembali selama barangnya itu belum diserahkan. Kan janjinya dia mau gadein motor ya. Ya, ntar motor pegang dulu deh gitu ya. Nah ternyata sebelum motor itu diserahkan pada kita, dia ngomong nggak jadi motor deh. Nah itu boleh. Ini beda sama Buyu yang kemarin kita bahas sama B ya. Ya kalau B itu kalau udah transaksi jadi ya jadi, Bang. Nggak bisa ditarik. Ya sama kayak salam kemarin juga, khiar. Ya, udah jadi nih deal. Tapi kalau untuk gade itu boleh. Seandainya barangnya belum bisa dicat. Tapi kalau barangnya udah kita terima, motor misalnya gitu ya, yang digadein motor nih, motor bawa deh. Udah sampai rumah kita, terus dia telepon, nggak jadi motor deh, nggak bisa. Karena apa? Barangnya sudah kita pegang. Tapi kalau barangnya belum kita pegang, maka gade itu bisa diubah. Ya tentunya diganti dengan barang lain. Jadi kalau dalam Islam dalam menggadaikan ya, menggadaikan dalam sisi Islam, dalam sisi muamalah secara syariat itu barang gadaian punya dua hukum. Bisa jadi jaminan, bisa jadi pinjaman. Kalau barang itu pinjaman, maka statusnya boleh dipakai. Tapi kalau status barang tersebut adalah hanya sebagai jaminan, haram dipakai sampai waktu yang ditentukan. Makanya kan, mohon maaf nih ya, umumnya kita kan ketika misalnya tadi gade motor, ya udah kita terima aja, kita nggak nanya kan, karena kita nganggapnya sebagai jaminan. Padahal namanya jaminan itu kagak boleh digunakan. Nah kalau jaminan itu sama aja orang nitip barang sama kita, Pak, sama aja nitip. Nah namanya nitip ini kan orang bisa ya udah pakai aja deh kan gitu, atau jangan dipakai ya kan rusak gitu. Jadi ada dua hukum. Makanya andai kata ada orang kok menggadaikan barangnya kepada kita ya, maka tanya sama kita, ini statusnya apa? Jaminan atau pinjaman? Nah ini nanti konsekuensinya nih. Walayat manuhu. Nah ini konsekuensinya ya. Dan tidak perlu menggantinya siapa al-murtahinu, orang yang menerima gadai, illa bita'adi, kecuali dengan sebab kelalaiannya. Tuh. Jadi orang yang menerima gadai tadi, barang tadi, maka nggak wajib bagi dia untuk mengganti barang itu kalau rusak. Makanya tadi kalau memang statusnya itu diperjelas secara akad, ya, ini konsekuensinya soalnya. Makanya bisa saya beri contoh lah, ilustrasinya gini, ada orang minjem duit sama kita 10 juta, gampangnya gitu ya. Udah bulan depan gue ganti deh. Bulan depan dia belum punya duit, dia bawa motor, ya, dia bawa motor. Jadi nih, gue belum bisa bayar, insya Allah bulan depan deh. Nih, pegang deh motor gue. Nah, ini tanda tanya ya status saya. Gadainya ini berupa jaminan atau pinjaman? Kalau statusnya pinjaman, maka boleh kita pakai. Nah, konsekuensi pinjaman, nama juga dipinjam. Kalau rusak berarti ganti. Jadi kita ganti, misalnya bannya bocor, akinya soak, kita yang ganti karena statusnya itu sebagai pinjaman. Tapi kalau dia menyatakan ini sebagai jaminan, maka seandainya rusak, dia kagak perlu ganti kita, dan dia nggak bisa protes. Misalnya dia ngomong nih, jangan dipakai tapi ya, gue takutnya rusak, ini motor cuma satu-satunya, bulan depan insya Allah kalau gue punya duit, gue ganti deh. Ya udah, motor tuh ngejogrok tuh, kita taruh aja depan rumah, kehujanan, kepanasan, kagak dipanasin tuh motor, akinya soak tahun sebulan, orangnya datang, ya bayar utangnya, dikasih kita duit 10 juta, dibawa tuh motor, pas di starter kagak bisa. Nah diomelin kita, gimana sih motornya? Nggak bisa. Kenapa? Karena statusnya jaminan dan kita nggak memakai. Ini hukum nih, jadi ya, kecuali status akad awalnya sebagai pinjaman. Kalau pinjaman mau ngejogrok nggak ngejogrok, mau kita pakai nggak kita pakai, ya kalau andai kata ada kerusakan wajib buat kita mengganti. Gitu. Wa idza qabado, maka ketika menerima orang yang menerima gadai tadi ya, ba'dul haqi, akan sebagian haknya, lam yakhruj, maka tidak perlu dia melepas syai'un, sesuatu pun, minarohni, daripada gadaian tadi ya, barang yang digadai tadi, hatta yang dia, sehingga
melunasi si orang yang punya utang tadi, ya, yang menggadai tadi, jami'ahu akan seluruhnya. Jadi seandainya ada orang kok, misalnya tadi ya, utangnya 10 juta, ya, digadain motor, terus kemudian dia minta tuh motornya karena dia sudah bayar separoh, ya dibayar sama dia 5 juta misalnya gitu ya, maka nggak ada kewajiban kita untuk mengembalikan barang gadaian dia, karena hutangnya itu bukan 5 juta tapi 10 juta. Ini secara hukum. Adapun nanti secara praktek tergantung kita. Kalau kita kasihan, oh ini motor satu-satunya, udah deh bawa aja lagi deh, tinggal 5 juta ini, itu silakan ya. Tapi secara hukum kita itu punya hak untuk tidak mengembalikan, ya, sampai dia punya utang ini lunas, gitu ya. Titik ya. Faslun, pasal selanjutnya. Wal hajru, dan adapun hajar, ya, pengampunan, ya, ala sitatin atas 6 perkara. Pengampunan untuk masalah hutang. Nah, ini penting nih. Yang pertama, asobiyu, bagi anak kecil. Ya, anak kecil dia punya utang, ya bablas sudah. Ya. Terus yang kedua, wal majnunu, dan orang yang gila. Majnun, orang gila, dia utang ke warung, beli rokok misalnya. Ya, nggak bisa orang yang punya warung nagih, nggak bisa. Lah salah sendiri, ngapain dikasih rokok dari orang gila? Ya. Di antara yang tidak sah yaitu jual beli melalui anak kecil, termasuk tadi ini orang gila. Ya. Makanya kan sering terjadi gesekan tuh Pak, khususnya untuk anak kecil ya. Namanya anak kecil apalagi belum tamyiz, disuruh sama bapak ibunya, yang dibeli kagak sesuai, ya, akhirnya keos sudah tuh, ya, kan gak sedikit. Makanya di antara akad jual beli yang tidak sah yaitu yang dilakukan oleh anak kecil. Ya tentunya jual beli yang barang-barang besar ya. Kalau barang-barang remeh nggak apa-apa. Nak beliin tumbar, nak beliin bawang putih, paling berapa sih? Bawang merah paling berapa? Tadi nggak nyampe 10.000. Nah, beliin kopi kan cuma berapa perak lah ibaratnya. Tapi kalau udah di atas 10.000 itu kan bisa disebut barang yang berharga. Ya, misalnya apa? Ya roti misalnya gitu ya, roti tawar. Misalnya lagi rokok lah bapak-bapak. Nah, soalnya begini, ketika anak itu salah, maka anak ini nggak bisa digugat, Pak. Itu jadi masalah. Jadi jangan sembarangan juga nyuruh anak kecil. Ya. Jadi seandainya nih kita misalnya nyuruh tuh anak beli apa yang rada mahal. Rinso gede itu, Pak. Rinso gede. Iya, rinso cair. Rinso cair berapa? 18.000. Nah, ketahuan saya nyuci nih. Ya. Beli rinso cair nak. Iya, tong beli tong, ya kan? Le beli le, do beli lo nih. Beli rinso cair misalnya gitu ya. Harganya 18.000. Kita kasih duit 20. Kan kita tahu harganya 18. Pasti kembalinya 2.000. Si anak berangkat nih beli, kagak dikembaliin sama tukang warungnya, gak dikembaliin. Terus kita loh, kok gak ada kembalinya? Ini sebetulnya kita nggak boleh nagih sama warung. Salah ya, Mak. Ya salah, kan bisa kita tagih. Pun sebaliknya, ya pun sebaliknya, si anak ini kita suruh beli tuh rinso cair tadi, ya harganya 18.000. Lah kok dikembalinya 5.000? Kan harusnya kembali 2.000, duitnya 20, dikembaliinnya 5.000. Si yang punya warung juga kagak boleh nyalain si anak kecil, karena anak kecil ini nggak punya salah dalam hal urusan jual beli. Nah ini yang tadi makanya saya bilang kadang-kadang terjadi gesekan di antara kita karena kita salah. Udah tau anak kecil disuruh, apalagi suruhnya banyak, repot dia. Walaupun kadang-kadang dikasih catatan mamanya ya, beli ketumbar, beli bawang putih, misalnya gitu kan. Ya mungkin kalau yang remeh-remeh nggak ada masalah lah. Tapi kalau yang gede-gede, ya anak kecil jangankan muamalah Pak. Sholat aja kagak ada batasan nih sama anak kecil. Sholat kagak wudhu aja kagak masalah. Apalagi muamalah yang bukan ibadah. Makanya nggak bisa disalahin. Hati-hati nih. Yang punya anak, punya cucu masih kecil ya. Ya boleh, nyuruh boleh. Cuman ingat konsekuensinya. Ketika dia salah, kita nggak bisa nyalahin dia, nggak bisa juga nyalahin yang punya warung. Jadi seandainya nih, ini kan perkara kecil 20.000, saya pakai perkara yang gede. Ya misalnya duitnya 50.000, misalnya duit 50.000. Nah beliin rinso, beliin pembersih, gitu ya. Harganya tadi 18.000. Berangkatlah di ke warung.
Nah terus duitnya dikasih tuh 50.000, nggak dikembaliin. Mungkin kalau 20.000, 2.000 doang mah enteng. Duitnya 50.000, sisanya kagak dikembaliin. Datang tuh anak, nih Pak, duitnya mana kembaliannya? Nggak ada, nggak dikasih kembalian sama warung. Terus kita datang mencak-mencak, duitnya kembalinya mana? Ini aja udah salah nih kita nih. Terus si warung juga ngotot, kembali gimana Mas? Duitnya aja cuma 15.000. Mungkin banyak dia ngeladenin, dia pusing nih kan. Disangkanya duitnya anaknya 15.000, ditagih balik, itu kurang 3.000. Wah, siapa yang menang? Ayo, bingung kan tuh? Yang punya warung yang menang. Tuh, yang punya warung yang menang, Pak. Kenapa? Karena sebab permasalahan tadi ada pada kita. Kita nyuruh anak kecil. Itu resikonya. Makanya kalau udah kayak gitu, secara hukum kalah kita. Jadi andai kata di persidangan gitu ya, ada persidangan gitu ya, hakim nanya, kenapa kamu nggak kembaliin? Ya karena yang datang anak kecil. Emang disuruh apa? Disuruh beli pembersih, beli rinso cair misalnya gitu. Nah nanti yang disalahin bapaknya, kenapa kamu nyuruh anak kecil? Emang kamu nggak bisa jalan sendiri? Itu diketok palu, yang menang adalah yang punya warung. Itu kalau duitnya 50.000, kalau duitnya 100. Ya. Jadi kita bicara hukum ya, bicara hukumnya seperti itu. Jadi seandainya itu terjadi, kita nggak bisa nyalain. Kembaliannya salah kek, kembaliannya kurang kek, nggak dikembaliin kek, kita nggak bisa nuntut. Iya kalau dia ingat, ya kalau emang dia lupa ya, oh 50.000 ya Mas ya, tadi duitnya anaknya ya, iya kurang, oh iya nih. Kalau yang benar, kalau yang pikun kan banyak warung yang pikun, ya kan? Orang saking banyak yang beli, ya kan? Oh, terus kita ngomong kembaliannya mana? Wah, kembalian dari mana? Duitnya kurang. Disangkanya duit orang yang 15.000 yang dibayar, padahal duit anak kita 50.000, nggak bisa nuntut. Paham ya? Nah, termasuk di dalamnya di sini tadi wal majnunu dan orang gila. Iya, orang gila nggak bisa disalahin. Nah, makanya yang bebas itu anak kecil sama orang gila. Jangankan muamalah tadi ya, transaksi jual beli, sholat aja bebas dia, bebas dia sholat. Iya, menjukir balik ya, nggak masalah. Anak kecil sama orang gila. Makanya kalau ada orang yang sholat masih bercanda aja ya, kalau nggak anak kecil orang gila. Dia tua bisa bercanda aja ya. Iya, berarti gila. Ada orang sono. Jadi bilang anak kecil di bangkotan, ya kan? Masih bercanda ya, gila. Kalau barang belinya salah juga, kan gimana? Termasuk buat anak kecil ya, nggak bisa kita nyalain. Ini kita bicara hukum ya, bukan bicara sosial ya. Kalau secara hukum nggak bisa, kita pulangin nggak bisa. Nggak bisa secara hukum ya, sekali lagi ya. Saya nggak bilang bicara sosial. Kalau secara sosial bisa, pulangin salah gitu, secara sosial. Tapi kalau secara hukum nggak bisa. Apa yang dibeli sama anak itu, ya itu yang jadi gitu. Misalnya tadi lah rinso misalnya gitu ya, rinso cair. Ternyata yang dikasih daya, kan sama-sama pembersih. Daya, atau dikasihnya sabun misalnya gitu. Itu kan udah beda bentuk. Ya kita nggak bisa nuntut secara hukum sekali lagi. Kalau secara sosial balikin sana. Seandainya si punya warung, oh salah ya udah diganti, nggak ada masalah. Tapi seandainya si punya warung kekeh, wah susah-susah kadang-kadang. Kita nggak bisa nuntut. Nggak boleh kita datang marah-marah, oh sentimen lo sama gue, nggak boleh. Sampai suruh juga anak kecil. Ya kan bisa jadi kayak gitu ya. Sentimen lo sama gue, lo anak gue suruh beli apa dikasih apa. Nggak bisa. Ya. Terus yang ketiga, wasafihu, dan kemudian orang yang bodoh, al-mubadiru, yang menghambur-hamburkan, ya mubazir, yang menghambur-hamburkan limalihi, kepada uangnya itu. Nah jadi termasuk juga orang yang dia itu bodoh, yang suka ngamburin duitnya. Ya, anak kecil bukan, gila bukan, tapi bodoh. On lah kalau bahasa kita ya, nggak gila, nggak, diajak ngobrol nyambung. Cuma kalau dikasih duit main habisin aja. Ya. Nah orang kayak begini hajar, jadi diampunin. Jadi ampunin secara transaksi ya. Nah jadi misalnya dia nyangkanya duitnya masih banyak nih, dikasih sama abangnya misalnya 100.000, dia lupa udah jajanin. Nah terus datanglah ke sebuah warung, minta apa misalnya, minta roti misalnya, roti harga 20.000.
rotinya udah disobek, dimakan. Ya, diperiksa, duitnya kagak ada. Mana duitnya? Nggak ada. Ya, bodoh nih yang suka ngambur-ngamburin duit. Walaupun dia bukan anak kecil, walaupun dia bukan orang gila, sama dia nggak bisa ditagih. Harus dimaafin, harus diampunin. Berarti salah kita. Orang kayak gitu dikasih. Nah, berarti kayak gitu. Bahkan termasuk wal muflisu, orang yang muflis. Apa itu orang muflis? Orang yang bangkrut. Alladzir takabathu, yang mana menumpuk padanya apa aduyun, hutang-hutangnya. Jadi memberikan utang misalnya gitu, ya, kepada orang yang bangkrut, yang jelas dia nggak punya duit, yang utangnya numpuk, itu juga salah, Pak. Ini hati-hati juga nih dalam pertemanan. Ya, dalam pertemanan kita punya sahabat, mungkin ya, kasihan habis utang di mana-mana, ya, dia minjem lah datang sama kita. Siapa lagi kalau nggak minjem sama kamu? Ya, sama si bulan gak dikasih, masih bulan gak dikasih, utang saya sama orang udah banyak. Satu-satunya tempat ya cuma nama kamu doang nih. Padahal dia ngaku bahwa saya udah punya banyak utang. Terus kita kasih, emang butuh berapa sih? Ya udah 1 juta aja deh, kita kasih 1 juta. Ya, seandainya dia nggak mampu bayar, kapan bayarnya? Bulan depan. Bulan depan kita tagih, nggak mampu dia bayar, maka kita mengampuni. Nah itu kan jadi masalah. Ikhlas gak? Ya jadi baik itu ya bener bagus ya. Tapi ada kalanya baik itu juga kurang bagus, kurang tepat. Ya sebaliknya, pelit itu ada kalanya jelek, tapi ada kalanya pelit itu juga jadi bagus, gitu. Wal maridu, dan juga orang yang sakit. Maksudnya di sini sakit parah ya tentunya ya. Fima, pada sesuatu zada yang melebihi ala sulusi, atas sepertiga hartanya. Ya, termasuk orang yang sakit parah, yang dia itu ya dalam hal ini misalnya utang. Karena kita bicara jaminan ya, lebih daripada sepertiga harta. Kenapa harus lebih dari sepertiga harta? Karena sepertiga harta itu untuk dipersiapkan kepada ahli waris. Ya, jadi bisa diampunin ya, pengampunan. Ya, apa kalau bahasa sekarang pemutihan ya. Nah, kalau bahasa penjara dapat remisi. Pemutakhiran. Nah, iya pemutakhiran. Ustaz. Ya. Biasanya kalau apa orang kerja apa ngutang tapi janjinya misalkan tergajian. Nah, itu tuh gimana tuh? Ternyata ngutang lagi gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti lagi gitu biasanya. Ya kalau masalah janji tetap dosa, orang udah janji ya. Tapi buat kita juga tetap wajib nagih. Gitu kayak tadi aja. Makanya benar kayak sistem kantor tuh main langsung potong. Benar, emang wajibnya begitu. Artinya ketika kita janji ya wajib dipenuhi. Kalau kita punya utang, kita udah janji minggu depan nggak dibayar, itu dosanya 2, Pak. 1 ngingkar janji, kedua kagak bayar utang. Makanya seandainya kita udah terlanjur janji nggak punya duit, ya bayarlah berapa kek. Punya utang 10 juta, janjinya minggu depan bayarlah 1 juta, supaya dosanya kita cuman gara-gara ingkar janji, bukan tambahan gara-gara nggak bayar utang. Karena 2 dosanya tuh. Jadi jangan dikira enteng orang punya utang tuh. Ketika dia janji terus dia nggak bayar, dosanya 2. 1 dia ingkar janji, kedua dia kagak bayar utang. Supaya dosanya cuma 1 ingkar janji, ya udah bayarlah 500.000, bayarlah 1 juta. Ya seadanya deh. Jangan sampai bilang kagak ada sama sekali. Tapi buat kita sendiri wajib nagih. Ingat-ingat tuh ya, buat kita sendiri wajib nagih. Makanya tadi saya sampaikan, kalau emang mentok ya udah kita ngomong. Udah deh saya kagak bakal nagih lagi ya. Kalau emang sampean niat bayar ya saya terima, kalau enggak ya udah deh. Tapi jangan ngomong ikhlas, hati-hati. Kalau ikhlas udah jadi ikhlas ini ya. Terus yang keenam wal abdu, dan budak. Ya, yang bebas tuh ya, bisa diampunin budak. Alladzi lam yu'dan, yang mana tidak dapat izin lahu baginya fitijaroti, dalam berdagang. Budak itu ada yang diizinin berdagang, Pak. Ada yang nggak diizinin berdagang. Ya, budak itu ya kalau sekarang pembantu gampangnya, tapi bukan pembantu ya. Pembantu makan digaji, dikasih makan. Kalau budak mah enggak. Ya udah sesuka-sukanya pemilik ya. Nah, budak itu ada yang dia diperbolehkan sama tuannya berdagang. Nanti untungnya dibagi 2. Nah, itu biasanya budak mukatab. Budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan diri. Ya, jadi ada budak misalnya, saya pengen merdeka tuan. Ya udah kamu dagang, nanti bagi hasil.
sekian puluh dinar atau sekian puluh dirham, nah nanti kamu bebas. Nah itu ada kayak gitu. Nah ini budak yang gak diizinin dalam berdagang. Lah kok orang yang transaksi dirugikan sama si budak yang dilarang sama tuannya ini berdagang, maka si budak ini juga kagak bisa disalahin. Nah, jadi ini orang-orang yang kagak bisa disalahin ya. Wa tasarrufu sabiyyi, dan adapun pembelanjaannya anak kecil, wal majnuni, dan juga orang gila, wasafihi, dan juga orang yang bodoh, ghairu sahihin, itu tidak sah. Ya, tadi sempat saya singgung ya. Nah, jadi jual belinya anak kecil, jual belinya orang gila, jual belinya orang yang bodoh yang tadi tuh, yang suka ngabur-ngaburin duit, nah itu tidak sah. Makanya ketika kita nyuruh dia aja itu udah salah sebetulnya. Makanya nggak bisa dituntut, Pak. Wa tasarruful muflisi, sedangkan pembelanjaannya orang yang muflis, orang yang bangkrut, itu yasihu sah, tetap sah, fi dhimmatihi, dalam tanggungannya, duna a'yani malihi, bukan dalam hutang tertentunya si muflis. Jadi kalau orang yang bangkrut, yang muflis, kalau pembelanjaannya itu dalam tanggungan dia, maksudnya cash, itu diperbolehkan, ya sah hukumnya. Tapi seandainya pembelanjaannya itu bukan dalam tanggungan dia, ya dalam artian bisa dibilang orang ini tidak berkemampuan bayar. Ya, kalau dalam bahasa manajemen itu tidak berkemampuan bayar, maka transaksinya tidak sah. Ya, makanya maaf ya, mohon maaf nih, andai kata ada orang misalnya kerjanya hansip. Ya hansip berapa sih Pak gajinya? Ya paling 400.000, 500.000. Lah kok dia ngambil mobil? Ngeridit mobil gak sah. Karena ya kesulitan untuk pembayaran. Nah, besar pasar daripada tiang. Ini gampangnya aja. Makanya mari kita bahas sedikit ya. Masalah berkah gak berkah rezeki kita. Itu bukan cuma melulu masalah duit. Bukan cuma masalah nominal besar kecil, bukan. Termasuk kegunaannya buat kita. Punya fungsi nggak tuh barang-barang yang kita beli? Kalau nggak ada fungsinya, kalau nggak ada manfaatnya, mubazir, itu juga bagian dari tidak berkahnya rezeki kita. Gitu. Jadi hati-hati ya, jangan nurutin kepengenan. Kalau memang butuh, waktunya kita emang butuh motor, akhirnya kita kredit motor dengan cara yang kemarin ya, satu harga, diingat. Ya jangan tergiur sama brosur. Ya, emang kita butuh mobil, kita ngambil mobil. Itu silakan. Ya tentunya ada kemampuan kita untuk membayar. Tapi kalau nggak ada kemampuan untuk membayar, dari akadnya saja sudah tidak sah. Dari akadnya saja sudah tidak sah. Wa tasarruful maridi, dan adapun tasarrufnya orang yang sakit parah tadi itu ya, fima pada perkara atau barang, zada yang melebihi, ala sulusi atas sepertiga hartanya, itu mauqufun ditangguhkan, ala ijazatil warasati, atas persetujuan ahli warisnya, min ba'dihi, setelah kematiannya. Tuh. Jadi andai kata kok ada orang yang udah sakit parah, punya duit 300 juta, seandainya dia pengen belinya mobil, dia habis duit segitu, belum buat bayar lanjutannya, ya kan? Nah maka nggak diperbolehkan. Wa tasarruful abdi, dan adapun tasarrufnya atau pembelanjaannya budak, ya tadi itu budak yang nggak dipersetujui untuk berdagang, yakunu, maka adanya fi dhimmatihi, dalam tanggungan, yutba'u, bisa ditagih bihi, kepada si hamba tadi, ba'da idkihi, setelah merdekanya. Jadi adapun untuk pembelanjaan atau transaksi dengan budak, yang mana budak tadi tidak diperbolehkan untuk melaksanakan transaksi oleh majikannya, maka baru boleh ditagih kalau si budak tadi merdeka. Selama budak tadi belum merdeka, maka andai kata dia ada utang dalam transaksinya, itu nggak bisa ditagih. Faslun wa yasihu as-sulhu. Selanjutnya tentang perdamaian ya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.